balik lagi sama aku Bila Gina, tentunya masih di HMC Health Channel. Dan kali ini spesial, kita kedatangan bintang tamu lagi ya. Tampan dan pemberani ya. Ada Dokter Ivan. Halo, ketemu lagi. Oke, boleh dong diceritain dikit dong akhir-akhir ini kesibukan apa nih yang dijalanin di HMC? Oke, akhir-akhir ini, belakangan ini sih kembali sibuk dengan maraknya ini ya, COVID ya. Lagi-lagi pasien datang, kadang kalau pas saya lagi jaga klinik, pasien datang ke klinik itu keluhan mengarah ke sana ada. Bahkan yang lucunya kadang ada beberapa pasien yang sudah ditolak di rumah sakit, di IGD udah ditolak dan sudah di-COVID-kan di UGD. Kembali ke klinik dengan alasan di UGD-nya udah penuh rumah sakitnya. Jadi se-urgent inilah rumah sakit yang ada di Jawa Timur ya, Indonesia pada umumnya dalam menangani COVID. Jadi benar-benar butuh ruangan ekstra gitu, sampai akhirnya pasien yang udah jelas-jelas di COVID-kan dengan gejala yang nyata harus kembali ke klinik, bingung saya harus ngapain gitu ya. Kemudian bener-bener bukan konspirasi ya dok ya? nggak ada namanya konspirasi, itu lucu kalau orang masih bilang itu konspirasi, lucu. Oke. Selain itu dokter, kalau kita bercerita tentang COVID pasti ntar panjang nih ya. Panjang. Dan ini spesial karena dokter Ivan ini spesialistiknya di bidang dari ketergantungan dari zat-zat berbahaya dokter ya. Boleh diceritakan dokter, kalau akhir-akhir ini apa sih kasus yang banyak terjadi? Jadi akhir-akhir ini kembali ada hubungannya dengan COVID. Jadi semakin COVID-nya semakin merajalela, semakin banyak perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar, semakin banyak resesi. Akhirnya orang-orang semakin nekat untuk menggunakan narkotika, atau mungkin bahkan mereka untuk menjual, jadi dalam kita untuk menjual narkotika gitu ya. Dari awalnya menjual, akhirnya mereka juga pasti dapat keuntungan berupa uang, keuntungan berupa barangnya sendiri itu akhirnya dipakai. Nah, ketika nanti dia berusaha memakai terus, akhirnya kan bandar besarnya juga nggak mungkin terus-terusan memberi, akhirnya kan juga harus mengeluarkan uang juga dia akhirnya gitu ya, sampai akhirnya terjadi ya ketagihan. Kalau udah ketagihan sih repot, harus keluarkan uang ekstra, dia juga harus, kalau nggak dapat uang entah dia harus melakukan apapun untuk dapatkan barang gitu ya. Oke, jadi dari tren COVID sendiri, selain dari segi kesehatan, ada bisnis baru yang semakin digeluti di bidang zat-zat terlarang tadi ya dokter ya. Ini itu merupakan ladang rezeki baru ya, tapi ternyata itu menimbulkan efek yang negatif. Kalau sejauh ini dokter, zat-zat tersebut biasanya paling banyak didapatkan dari mana dokter? Kalau zat-zat itu kebanyakan sih kalau anak-anaknya sekarang atau orang-orang ya, nggak cuma anak muda aja, orang-orang yang sudah berusia juga banyak. Makanya terutama kebanyakan sih sabu, masih tetap sabu yang nomor satu dipakai. Sabu-sabu tetap mereka dapatnya dari bandar-bandar tertentu ya. Kalau sekarang kan pandemi kan sekarang lagi ditutup semua nih tempat hiburan malam, jarang nih. Nah, tempat hiburan malam jarang nggak dibuka, akhirnya penjualnya larinya ke kafe-kafe yang menjual ada minuman kerasnya. Jadi mereka berkumpulnya di situ, mereka menjualnya di situ. Nah, dapatnya di situ. Oke, jadi inner circle biasanya dokter ya. Inner circle. Oke, berarti mungkin maka dari itu ya jam 8 malam kafe harus tutup. Benar, itu saya setuju ya? Karena memang benar untuk menekan. Oke, kalau selain dari kafe dokter, mungkin dari klaster-klaster yang lain yang bisa ditemukan apa dong biasanya? Klaster yang lain kan biasanya dari pergaulan biasanya kan sekarang kan anak sekolah lagi daring nih. Jadi tapi tetap kan kadang anak SMA kan, SMP SMA kan kumpul sama teman-temannya, tetap nggak menutup kemungkinan mereka tetap kumpul ketemu sama teman-teman gitu. Nah, dari situnya akhirnya bosen nih. Aku sih anak siswa nih yang kemarin. Nah, biasanya gitu. Dipakai lagi yuk bareng-bareng. Oke. Terus akhirnya besoknya lagi ketemu atau lusanya ketemu, yang kemarin enak nih. Tuku nih di ono dek koncoku. Nah, seperti itulah gampangnya. Oke, ini bukan ngajarin ya, tapi saya penasaran sebenarnya kalau beli online itu seperti apa sih biasanya? Online ada, biasanya cuman kalau online itu biasanya yang banyak adalah tembakau sintetis. Jadi kalau yang terlalu high seperti sabu terus marijuana itu nggak ada. Tapi yang banyak adalah tembakau sintetis. Tembakau sintetis dengan beraneka macam nama ya, mulai dari nama pewayangan biasanya dijual bebas di online shop. Oke, jadi memang kebanyakan dari online juga bisa ya dokter ya? Bisa. Apalagi kalau udah habis ya, biasanya ketagihannya paling gampang buka internet gitu ya dokter ya? Bener. Oke,
Dan sejauh ini dokter, kalau zat-zat tadi seperti sabu ataupun tembakau seperti itu, apa sih sebenarnya kebanyakan pasien itu ingin merasakan apa sih dengan mengkonsumsi seperti itu? Kembali ke kebutuhan dasarnya dia. Jadi apa sih yang dia butuhkan ketika dia pengen senang-senang, jadi dia habis menang, atau mungkin seseorang yang pekerja yang habis menang tender atau habis dapat rezeki yang lebih, mereka ingin senang-senang ngajak temannya, biasanya mereka menggunakannya golongan stimulan itu golongannya sabu-sabu gitu ya. Jadi mereka pakai, akhirnya mereka bisa happy, benar-benar happy, 2 hari 2 malam nggak tidur, jadi hanya untuk senang-senang gitu. Jadi untuk minum juga kuat gitu. Bahkan kalau ada yang sampai mengajak untuk PSK datang, biasanya kan kalau party kan biasanya tetap ngajak cewek nih, atau ada PSK datang segala macam, mereka untuk berhubungan seksualitasnya mereka lebih kuat dengan menggunakan sabu-sabu itu. Nah, tetapi beda lagi kalau ada seseorang yang dengan kasus habis putus pekerjaan, atau mereka habis diputuskan sama pacarnya, atau ada masalah rumah tangga gitu ya. Mereka nggak pengen senang, mereka pengen tidur karena mereka sumpek, pengen tidur aja, pengen hilang masalah ini. Biasanya mereka pakai yang golongan depresan. Depresan bisa dapat dari pil, bisa dapat dari ganja dengan dosis tertentu, mereka malah inginnya tidur. Gitu. Itu tuh yang putus cinta ya. Kalau cinta saya sensitif dok. Siapa tahu gitu kan dok ya. Cuman memang kebanyakan kan orang semakin di rumah aja, aktivitas semakin dibatasi gitu ya dok ya. Nonton juga bebas ya kan sekarang. Bisa anak kecil pun buka YouTube, anak kecil pun buka apapun tuh bebas gitu. Dan itu memang harus dibatasi dok ya. Kalau pengaruh sendiri dokter dari media sosial yang paling besar itu, orang-orang tuh melihat penggunaan zat tersebut itu dari mana dok? Atau mungkin ada channel tertentu, atau mungkin ada apa yang mereka tonton dok? Kalau channel tertentu enggak. Jadi sekarang lagi, kebetulan saya juga di BNN ya, Bil ya. Jadi sekarang BNN lagi gencar-gencarnya mensosialisasikan stop narkotika, stop narkoba, tapi tanpa gambar. Oh, benar. Jadi kalau dulu kan yang awam kita biasanya ada daun ganja dicoret, gitu kan, ada jarum suntik dicoret, terus gambar pil-pil dicoret, gambarnya bongnya sabu terus dicoret kan gitu kan. Itu kan beredar di mana-mana tuh, di televisi, di iklan, di mana, di YouTube segala macam. Nah, itu pada orang yang pernah pakai dan berhenti, begitu melihat gambar itu biasanya mereka terstimulasi lagi. Jadi seperti itu. Terus yang belum pernah mencoba, kalau anak-anak kan kadang ngerasa bahwa semakin dilarang kan semakin pengen tahu nih kenapa sih kok dilarang, gitu. Jadi akhirnya nggak ambil ini ya. Ya mereka pastinya pengen pakai sih. Kenapa sih kok ada gambar pil dicoret, ini pil apa sih yang nggak boleh? Mereka berusaha nanya teman-temannya, nanya mungkin yang usianya lebih tua, nanya kenapa sih pil ini nggak boleh? Apa? Oh ya cobaan lah gitu. Saya ada nih, cobain aja gitu. Bener sih, kayak analog ya dok. Berarti kayak misalnya kita lihat baju nih, ih bagus nih, penasaran pengen coba. Ya. Sama ya dengan gambar-gambar yang sederhana seperti gambar daun ganja, gambar rokok, gambar pil, itu orang jadi penasaran ya. Tahun-tahun kemarin lagi banyak dikejar-kejarnya sama kayak gitu nih, stop narkoba pakai kayak gitu-gitu. Sekarang sudah kita nggak pakai itu lagi. Jadi modelnya gimana dok? Polosan atau gimana? Gambarnya tetap pakai foto tokoh tertentu. Kalau sekarang sih lagi rame, kalau di BNN sendiri lagi pakai yang ini public figure ya, yang mantan kayak Kakak, Bim Bim kayak gitu, terus Ivankanya Slang itu kita pakai mereka. Jadi langsung seperti itu, nggak perlu gambar-gambar lagi. Oke, ini metode baru dan penting ya buat orang tua juga harus tahu kalau misalnya ada gambar seperti itu mending dipindah deh, atau mungkin di slide gimana gitu ya. Terus kalau Chico Jericho itu apa? Kayak filosofi kopi itu ya. Nah, itu juga kita pakai itu juga kok ada. Jadi settingnya waktu dia di kafe bikin kopi gitu, terus akhirnya menyampaikan pesan moralnya. Gitu. Keren. Menarik sih ini, karena salah satu media promosi sekarang kan anak muda lebih suka lihat gambar, video kayak gitu kan. Jadi memang jadi peran utama sih. Kalau selain dari itu dokter, kalau peran keluarga nih dokter, sejauh ini pasien yang datang ke sini apakah mereka memang dari keluarganya mensupport atau malah kebanyakan enggak, udah deh itu masalah kamu atau gimana nih? Awalnya yang namanya orang tua kebanyakan biasanya memang menjudge anak. Kok bisa sih kamu kayak gini, bla 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 bla. Ayah itu dengan posisinya ayah kayak gini, dipandang masyarakat kayak gini kan, anak tuh kayak gini. Hal-hal seperti itu semakin membuat anak semakin down. Kadang bikin anak semakin marah gitu ya. Tapi itu juga manusiawi sih kalau orang tua kayak gitu. Cuman jangan terlalu lama gitu ya. Cukup beberapa saat saja emosi, beberapa saat, setelah itu
tetap dirangkul anaknya, tetap dibawa, akhirnya tetap intinya adalah ayo ceritakan kenapa, alasannya apa sih nak, ayo kita rehab yuk, jadi seperti itu. Kebanyakan sih ya akhirnya orang tua akhirnya lulu, akhirnya juga kasihan, orang tua akhirnya tetap kasihan, tetap membantu. Sebelum ini dokter, saya ingin menarik mundur nih, sebelum orang tua tahu anaknya menggunakan itu, biasanya nih orang tua kan bilang, kok anak saya matanya merah terus ya dok, kok anak saya ngomongnya nggak nyambung ya dok, apakah itu gejala-gejala yang mungkin atau ada gejala yang memang, oh ini pasti pengguna nih, kayak gitu dok, gimana? Kalau kita ngomongin gejala-gejala yang ada di anak ya, yang orang tua harus tahu, sebenarnya kembali ke zat apa sih yang dipakai si anak gitu ya. Ada stimulan, ada depresan, ada halusinogen gitu ya. Kita ulang lagi. Jadi kalau stimulan si anak semakin bersemangat, semakin bergembira. Kalau depresan si anak kok lemes terus, tidur terus, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau mandi segala macam. Kalau halusinogen itu kok si anak kadang itu kok sampai diajak ngomong sendiri kok tertawanya panjang, diajak ngomong ketawanya panjang, lama gitu. Ini halusinogen, dia berhalusinasi gitu ya. Nah, ketika orang tua melihat anaknya mungkin sudah mulai skripsi kayak gitu ya, biasanya si orang tua ngelihat bahwa kok anakku ini kuat banget sih ngerjain skripsinya, bisa sampai sehari semalam nggak tidur, terus mantengin laptop, terus kerja, nggak tidur sama sekali, semangat banget, sampai nggak makan, nggak apa-apa gitu. Atau mungkin kadang kalau makan juga ugal-ugalan makannya gitu ya. Atau mungkin itu banyak anunya, ada revisinya mungkin ya. Banyak revisinya. Nah itu biasanya juga orang tua juga wajib curiga, karena biasanya kalau kita semakin lama kita lihat laptop, kita semakin lama lihat komputer, lihat PC kan kadang kita mata kita juga capek, kita juga kadang juga bosen juga. Tapi kalau dia pakai contohnya sabu, dia nggak peduli dengan dia, tersikat terus aja terus. Jadi itu biasanya dia akan semakin kuat. Intinya orang tua harus tahu itu. Kemudian kalau si anak setelah bercerita sama orang tua ada masalah, mah aku ada masalahnya sama cewekku gini. Oh iya udah nak, gini yang sabar bla 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 bla. Terus beberapa selang waktu kemudian si anak mulai di kamar terus, mulai nggak mau mandi, mulai tiduran toh, mulai nggak mau makan. Pokoknya intinya dia cuma pengen tidur aja, berarti yang dipakai adalah golongan depresan. Jadi dia minum pil, biasanya yang banyak dipakai ya pil double L itu yang murah meriah, triacylpenidil itu ya kalau istilah kedokterannya itu ya. Itu yang minum 2 biji, 3 biji dia tidur terus. Dia pengen lupa masalahnya, dilupakan dengan apa? Dengan tidurnya gitu. Terus kemudian kalau orang tuanya lihat anaknya kok kebanyakan ketawa terus, ketawa sendiri segala macam, kebanyakan sih halusinogen yang dipakai ya, golongannya ganja segala macam, kemudian ekstasi gitu ya. Terus yang kalau yang dari alam itu ya golongannya apa, kecubung, daun kecubung itu, terus jamur yang dari kotorannya sapi itu. Bisa, itu sangat bisa ya. Peran orang tua terutama ibu sih, kalau ayah kan biasanya habis mandi sarapan berangkat kerja gitu ya, nggak ngikutin perkembangan anaknya nih. Ibu yang biasanya, apalagi kalau ibu rumah tangga itu yang berperan penting. Biasanya kalau ayahnya pergi, anaknya sekolah gitu atau kemana, ibulah yang harus beres-beres kamar. Dilihat nih ada sesuatu yang mencurigakan apa enggak, apa sih yang mencurigakan. Biasanya ada botol yang tutupnya itu lubang, ada sedotannya. Kemudian kalau memang anaknya merokok, biasanya koreknya nyalain lah koreknya. Biasanya koreknya itu kan gundul sih koreknya itu, jadi nggak ada tutupnya. Jadi itu dinyalakan kayak gini, coba koreknya dinyalakan. Kalau apinya gede, biasanya biasa untuk merokok biasa. Tapi kalau apinya kecil banget, dan pokoknya kecil banget, dinyalakan apinya kecil, stabil kecil terus, kita patut curiga. Karena itu biasanya dipakai untuk nyabu ya, untuk membakar. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau memang seorang ibu biasanya suaminya merokok, anaknya merokok, biasanya tahu bau asapnya itu, ciri khasnya tahu, oh ini rokoknya anakku, oh ini rokoknya suamiku gitu ya. Tetapi ketika sang ibu mencium bau yang aneh, dalam artian ini kok baunya kayak bukan bau rokok yang biasanya, itu kita patut curiga, si ibu patut curiga. Karena bisa aja itu ada tembakau sintetis atau mungkin marijuana. Gitu. Oke. Jadi penting ya, maksudnya kayak jangan menjudge dulu nih, kita harus mengetahui kira-kira anak kita tuh dalam posisi seperti apa, zat apa ya dokter ya yang dikonsumsi. Dan penting sih memang kalau berkepanjangan makin dimarahin juga makin anak tuh makin aku akan mencobanya lagi. Yang ngerasa bahwa aku kok semakin dimarahin sih, aku keadaan kayak gini, orang tua aku semakin nggak support saya, nggak bantu saya menyelesaikan masalah sih. Mending saya pergi aja deh ke teman-teman saya deh, ya udah itu selesai sudah.
Iya, makin muram kakak ya. Kalau sejauh ini dokter di Hayunanto sendiri, keluarga datang nih sama pasiennya, apakah keluarga juga diikutkan dalam terapi untuk pasiennya dok? Enggak. Jadi keluarga hanya mengantar pada awal aja, kemudian dokter sebagai dokter kita menganamnesa dari si anak, kemudian kita menganamnesa ya teranamnesa dari si keluarga. Ada sinkron nggak sih gitu ya? Si anak bicara A, si ibu bicara B, sinkron nggak gitu ya? Kalau nggak sinkron mungkin kita juga bisa gali lagi, kenapa sih ibu tadi anaknya bilang kayak gini, sebenarnya kenapa, ada masalah apa? Itu pada ruangan yang berbeda atau Berbeda gimana? dong. Atau bisa dengan satu ruangan tapi gantian. Oke. Gantian kayak gitu. Jadi kan ada fase pasien sendiri bicara jujur gitu dokter ya. Kalau untuk keluarga juga ada sendiri gitu ya. Untuk awal-awalnya dokter dari anamnesa tadi dokter ya mungkin menyebutkan anamnesa itu semacam tanya jawab di awal. Tanya jawab wawancara. Terkait keluhannya gitu dokter ya. Nah di situ sebenarnya elemen yang perlu dihadirkan tuh apakah hanya orang tua atau mungkin teman atau bagaimana dokter kalau di HMC sendiri? Kalau kebanyakan sih pada awal pertama awal kali datang biasanya hanya orang tua atau orang terdekatnya kakak yang dianggap, biasanya kita nanya sih sama si pasien, calon pasien, kita nanya, "Dia kamu biasanya cerita sama siapa sih?" gitu. "Mas, kamu biasanya cerita sama siapa sih?" "Aku ceritanya percaya sama kakak sih." gitu. Ya, itu biasanya kita boleh kita panggil kakaknya gitu. "Sama mama deket ya?" Enggak percaya banget sama mama, aku kayak gini mungkin gara-gara mama." Ya udah, kita lebih baik kita ke yang lebih banyak tahu aja, ke kakaknya mungkin yang lebih dekat gitu ya. Nanti masalah mamanya mungkin nanti pertemuan kedua ini kita jadwalkan, "Bu, Pak, bisa nanti hari sekian datang ya, kalau sambil bawain makanan atau sambil bawain baju, nanti ibu bapak datang ya, saya mau ngobrol gitu." Jadi awal-awal akan dilakukan tadi ya tanya jawab dulu nih dengan pasien dan juga orang terdekatnya. Kalau sampai di sini dokter, pasien itu setelah dianamnesa, setelah ditanya-tanya tadi, langkah selanjutnya apa dok biasanya kalau di HMC? Nah, selanjutnya kita ngelihat apakah kita periksa kesehatan fisiknya dulu yang pasti ya. Fisiknya kita lihat dulu apakah memang ada gejala putus zat. Gejala putus zat adalah timbul gejala-gejala apabila zat yang dipakai biasanya itu dihentikan mendadak ya. Jadi udah minum lama tiba-tiba berhenti gitu dok. Ya, atau mungkin ada toleransi. Istilah kita toleransi adalah untuk memberikan efek yang sama kita harus menaikkan dosis. Nah, jadi biasanya nih aku nggak bisa tidur nih, aku sumpek, pacarku mutusin aku mau pengen bisa tidur nih, saya minum 2 nih pil, double saya minum 2. Oke, saya sekarang bisa nih minum 2, besok minum 2 lagi masih bisa tidur lah. Selanjutnya hari ketiga, hari keempat minum 2 kok nggak bisa sih, saya harus naikkan dosis saya. Nah itu namanya toleransi. Jadi dari 2 naik ke 4 hanya untuk bisa tidur gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau udah toleransi kayak gitu, kita harus hentikan. Kita harus hentikan. Kalau ada gejala putus zat, gejalanya apa? Kalau memang ada gejala fisik, ya kita ngobatnya sesuai dengan keluhan fisiknya dia dulu gitu ya. Tetapi yang parah biasanya kalau sudah ada gejala psikotiknya. Wah, kayak gimana tuh dok? Gejala psikotiknya itu adalah biasanya si ibu atau pengantarnya biasanya sudah mulai bilang, "Dok, anak saya kok selain nggak mau mandi, kok dia itu sering ngomong-ngomong sendiri ya." Kayak saya itu kalau menghadapi kenyataan ini. Oh gitu ya, jadi misalnya nggak mandi ngomong-ngomong sendiri, bukan berarti lagi video call ataupun lagi telepon gitu ya. Ngomong sendiri, terus kadang tertawa sendiri. Kemudian ketika saya pernah nanya nih, "Dok, kenapa sih anak saya, kenapa sih nak kok kamu ngobrol sama siapa?" Dia pernah jawab, "Ngobrol sama mbah," karena mbahnya udah meninggal. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah ada kayak gitu, terus ada bisikan-bisikan tertentu nih, nah dia disuruh, "Nak, kamu ngapain kok nggak pakai baju itu keluar rumah?" "Ya saya disuruh sama mbak itu loh, tadi disuruh sama itu." Padahal nggak ada siapa-siapa, padahal mungkin kan udah meninggal gitu ya. Nah itu bisikan-bisikan kayak gitu, itu biasanya ya itulah gejala psikotik ya. Yang paling parah adalah paranoid. Wah, gimana kalau paranoid? Paranoid adalah jadi si orang tersebut, si anak tersebut biasanya sudah mulai ketakutan yang berlebih. Jadi dia hanya ada di dalam kamarnya sendiri, dikunci, gorden ditutup, lampu dimatikan, terus pokoknya dia mengunci diri. Ketika ada orang ngetok-ngetok pintu, dia itu ketakutan yang berlebih, dia nggak mau buka. Ketika dia terpaksa harus keluar itu bahkan dia sampai membawa senjata tajam ada. Jadi dia merasa bahwa ada beberapa kasus ketika pasien saya di BNN kemana-mana bawa senjata tajam, ada Pak RW yang datang ngasih undangan aja dia takut, dipikirnya polisi.
jebengnya polisi mau nangkep dia gitu. Nah itulah namanya paranoid. Jadi ketakutan yang luar biasa itu sudah berarti memang sudah membutuhkan psikiater kalau gitu. Jadi itu spesialis kejiwaan yang memang harus pengobatannya, terapinya beda dengan yang hanya mengalami toleransi atau mengalami gejala putus asa. Jadi lebih repot kalau sudah sampai ke kejiwaannya yang terkena. Lebih kompleks ya. Lebih kompleks. Jadi setelah tadi gejala yang timbul dari pasiennya entah hanya gangguan fisiknya aja atau bahkan ada psikis ya dokter. Psikisnya ada psikotiknya dan juga mungkin ada gangguan mental mungkin nggak dok? Ada, sangat mungkin. Banyak kasus, beberapa kasus, tapi sekarang sudah selesai ya. Beberapa kasus yang memang sampai terjadi schizofren ya. Schizofren adalah gangguan kejiwaan yang dimana kadang dia mempunyai waham itu adalah pemikiran yang merasa bahwa dia seorang raja atau segala macam kayak gitu, atau orang yang kaya raya memiliki segalanya. Itu diakibatkan karena narkotika. Ada beberapa kasus ada yang seperti itu. Jadi dari efek-efek itu ternyata banyak ya. Jadi jangan lihat orang ngomong sendiri tuh harus penasaran mengapa dia bicara sendiri ya. Itu tadi setelah anamnesa dilanjut dengan pemeriksaan fisik, kira-kira ada gejala ikutan apa nih pada pasien setelah mengonsumsi obat-obatan tersebut gitu dokter ya. Selanjutnya langkah selanjutnya dari HMC biasanya pelayanannya dimulai untuk terapi atau mungkin bagaimana dokter? Mulai terapi, kembali lagi tadi kalau memang dia gaduh gelisah, jadi gejala psikotiknya muncul tuh, dia gaduh gelisah, marah-marah segala macam, ya kita isolasi dulu biar nggak membahayakan tenaga medis yang lain, tidak membahayakan pasien lain. Otomatis kita isolasi dulu, kita tenangkan dulu, ada obat-obatan tertentu yang bisa untuk menenangkan dia. Kalau memang dia masih bisa, nggak ada gaduh gelisah, dia masih bisa kooperatif, ya biasanya kita langsung berikan obat. Kalau memang dia datangnya pada hari pertama, ya kita berikan obat-obatan aja dulu. Kita berikan obat-obatan dulu, besoknya baru dokter visit untuk melihat apa sih yang terjadi gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Terus nanti kedepannya kalau udah mulai baik-baik kan semua juga sudah ada. Kalau di sini kan ada keagamaannya juga ada. Jadi yang non muslim didatengin pendeta, gitu ya. Kebaktian bersama. Terus sholat Jumat kadang kalau pada beberapa pasien yang sudah baik, kita ajak sama tenaga medis, perawat yang lainnya diajak sholat Jumat, gitu ya. Pengajian tetap ada, olahraga tetap ada. Jadi di sini terapi tadi dimulai kalau memang dalam keadaannya mendesak dok ya, kita isolasi dulu nih, isolasi mandiri loh ya. Oke, dilanjut dengan terapi. Kalau di sini dokter, terapi bentuknya ada, tadi ada psikiater juga seperti itu dok. Apakah di sini psikiaternya sudah terkualifikasi atau bagaimana dok untuk pelayanannya? Udah, kalau di sini kita punya 2 orang psikiater ya. Kebetulan beliau juga memang sudah melalang buana kemana-mana nih. Ngisi seminar juga ke luar negeri juga pernah gitu ya. Jadi memang direktur rumah sakit kita pun juga psikiater gitu. Jadi otomatis ya hebat lah di sini pokoknya psikiaternya. Pasti aman ya dok ya? Pasti aman. Pasti rahasia dari pasien pun terjaga? Oh terjaga sekali. Kalau rahasia pasti tetap terjaga. Oke, dari keluarga manapun ataukah kamu seorang siapa itu pasti aman ya. Dan kita juga antar jemput juga loh, biasanya kalau memang tengah malam kan kita ada kontak personnya atau mungkin mereka nelpon gitu ya, Pak ini ada kasus anak saya kayak gini nih, habis kena narkotika terus ngamuk-ngamuk ini gimana, bisa biasanya tenaga kita bisa menjemput ke alamat. Bahkan pernah kita sampai ke Jawa Tengah jemput beberapa kali pernah. Jemput pasien kita ke Jawa Tengah. Sampai Jawa Tengah pernah. Sejauh itu ya. Oke. Tapi itu memang layanan 24 jam ya dok ya? Call center jatuhnya ya. Kalau sampai sini dok, saya masih penasaran nih. Ketika pasien sampai sini, rawat inap di sini, kesehariannya itu dilatih seperti apa sih dok? Pasien-pasien di sini kalau kesehariannya tetap mereka harus personal hygiene ya, tetap nomor 1. Mereka harus tetap menjaga kebersihan pribadi. Mereka harus tetap mandi. Mereka harus tetap mandi. Jadi yang terlambat mandi biasanya sih kita harus paksa, ayo mandi, pokoknya mandi. Diajak ke kamar mandi untuk mandi gitu ya. Kemudian setelah selesai mandi biasanya ada aktivitas lain, olahraga bersama, senam bersama gitu ya. Kemudian ada terapi yang lain. Setelah itu kemudian sudah ada jam bebas, biasanya mereka mau olahraga silahkan. Tapi sebisa mungkin kita jangan sampai pasiennya masuk ke kamar untuk tidur gitu. Jadi kita ajak ngobrol, kita ajak nonton televisi bareng kayak gitu. Nanti baru sarapan. Setelah selesai sarapan baru jam bebas, sudah silahkan mau ngapain, biasanya begitu. Jadi nggak cuman dihabiskan
nunggu dokter visit cuma di kamar terus minum obat, dokternya datang diperiksa minum obat terus tidur lagi, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus disibukkan kalau di sini. Mungkin kalau selain dari aktivitas olahraga dokter, di sini diarahkan nggak sih dok untuk mungkin melakukan bermain musik atau mungkin menciptakan prakarya atau mungkin ada hal itu ada. Jadi karaoke tetap ada, jam-jam untuk karaoke tetap ada gitu ya. Kemudian bahkan rekreasi pun juga ada. Wah, gimana itu? Seru sekali. Cuman sekarang lagi masa pandemi ini tempat rekreasi lagi kita lagi enggak, karena kita juga menjaga biar Covid ini gimana. Kalau kemarin sebelum ada pandemi itu biasanya kita bawa rekreasi. Jadi beberapa orang nih yang grup A ini isinya biasanya 5 orang, kita ajak rekreasi ke tempat rekreasi, kolam renang atau kemana gitu ya. Jadi biarkan mereka merasakan udara luar gitu. Cuman kalau itu pun nggak semua pasien juga bisa dong kita ajak rekreasi. Kalau memang pasiennya masih gaduh gelisah ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tetap kita harus di ruang isolasi. Lengkap ya, komprehensif ya dokter ya. Jadi mulai dia datang sampai memang kalau keadaannya gaduh gelisah, di sini akan aman, dia akan diisolasi dulu. Setelah mungkin agak membaik dokter ya, dia akan diterapi setiap harinya dan gak gabut dok ya di sini ya. Itu yang penting ya, karena dia udah keadaannya mungkin buruk atau mungkin depresi dan sebagainya macamnya, nggak mungkin dong dibiarin sendirian gitu kan. Jangan pernah sendirian, nggak boleh. Kalau mungkin dari ini dokter, sesi curhat dan sesi keterbukaan setiap hari itu dia bisa melakukan dengan siapa dok? Mungkin kalau kan penasaran tuh anakku di sini di HMC itu bakal dia ngobrol sama siapa ya? Apakah aman ya? Nah itu gimana dok? Jadi di HMC sendiri biasanya itu nggak pernah putus dengan namanya anak PKL ya, anak dari Fakultas Psikologi biasanya datang ke sini. Jadi beberapa orang itu terus. Jadi pagi mereka siang pulang, siang shiftnya ganti sampai malam ada yang ikut jaga di sini. Jadi mereka banyak curhat sama mereka. Jadi untuk mahasiswa sendiri kan kadang juga mereka juga membutuhkan pengalaman. Jadi mereka curhat sama mereka gitu. Kalau memang pas ada jadwal pas nggak ada anak-anak dari psikologi, biasanya kita punya psikolog sendiri, kita punya tenaga sendiri yang bisa melayani seperti itu. Oke, jadi aman ya, di sini nggak bakal dikacangin, nggak bakal gabut ya. Di sini akan diobati mulai dari gejala bahkan sampai mental health-nya ya dokter ya. Dan saya pernah baca buku nih dok, orang bilang ketika kita sudah mulai gejala mental ataupun psikis tadi itu karena terciptanya jarak antara mimpi dan realita dokter. Apakah memang terapi itu dibuat untuk kesan antara realita dan impiannya dia tuh didekatkan gitu dok, biar nggak ada halusinasi, ilusi, itu benar nggak sih dok? Memang itu ada beberapa terapi-terapi yang biasanya psikiater kita memberikan, memang golongan obat-obatnya juga ada yang seperti itu, memberikan efek seperti itu gitu ya. Karena ada juga nih yang kasus tapi sekarang susah ya. Kalau dulu ada beberapa kasus yang kecanduan heroin gitu kan, kecanduan heroin kan kita nggak bisa serta-merta menghentikan terus nggak usah pakai heroin sama sekali, itu malah berbahaya sama dia. Akhirnya ada namanya terapi metadon gitu. Metadon adalah golongan narkotika golongan 2 yang diberikan, memang efeknya bersama seperti heroin gitu ya. Jadi untuk dia mulai membiasakan diri nggak pakai heroin, pakai metadon dulu yang efeknya sama kayak heroin gitu ya. Dikit lama-lama nanti akan di tapering down, akhirnya tapering off gitu. Jadi akhirnya dia bisa survive gitu ya. Jadi memang ada beberapa terapi obat biasanya memang kan bisa memunculkan seperti itu, seperti Mbak Bila tadi bilang gitu ya. Jadi terapinya nggak langsung kamu harus berhenti ya, harus bertahap. Tadi mungkin ada zat namanya metadon juga bisa digunakan pada kasus heroin. Dan akhirnya lu sampai terakhirnya dia tidak pakai sama sekali gitu ya. Oke, itu sangat menarik dokter. Dan karena akhir-akhir ini kan mental health itu isu yang lagi marak dokter ya. Apalagi tadi kita bahas lagi di pandemi ini orang semakin menyendiri gitu kan. Kalau kita balik lagi ke HMC dokter, selain tadi ada kita bisa curhat, kita bisa menjalani terapi dengan lengkap ya di sini ya. Kalau kepulangannya sendiri dokter, apakah masih dipantau atau mungkin masih ada rawat jalan dan sebagainya macamnya gimana? Kepulangan tetap dipantau dan tetap ada rawat jalan. Jadi ketika pulang tetap psikiater memberikan obat ya untuk di rumah misalnya sebulan gitu ya. Sebulan nanti harus tetap datang lagi untuk kontrol. Jadi tetap dalam pengawasan kita gitu ya. Nanti tetap obatnya juga nanti setelah sebulan kontrol, 2 bulan kontrol. Kalau sudah semakin membaik ya obatnya dosisnya diturunkan dong. Otomatis obatnya diturunkan. Kalau kita bilang masalah ketergantungan narkotika kan nggak bisa hanya selesai dengan jangka waktu sebulan 2 bulan gitu kan, butuh beberapa kali pertemuan. Kalau saya di BNN 8 kali pertemuan baru bisa lulus gitu ya.
Kalau di AMC ya gitu, rawat inap, kita lihat bagaimana perkembangannya. Nanti kalau sudah membaik, kita berikan obat, kemudian tetap dalam pengawasan. Kita juga kadang konsultasi ke orang tuanya, telepon hubungin orang tuanya, gimana kondisinya si A, gimana ibu, pak, gimana. Terus akhirnya nanti waktunya kontrol tanggal sekian ya pak, jangan lupa aja, tetap diingatkan sama kita. Oke, jadi nggak langsung udah selesai itu pulang dah, nggak gitu ya, langsung tetap diadakan istilahnya pemantauan gitu ya. Siapa tahu nih dia nggak minum obat atau bahkan menggunakan lagi lagi gitu ya. Dan sejauh ini dokter, kalau lama penanganan di sini harus rawat inap tuh paling lama nih biasanya berapa lama nih? Tergantung dari keparahan si pasien. Kalau yang sampai kita bicara narkotika ya, kalau sampai terjadi gangguan psikotik, halusinasi segala macam, paranoid ya cukup lama. Nggak cukup waktu 3 bulan, bahkan setengah tahun pun juga nggak cukup. Ada beberapa pasien yang sampai setengah tahun belum lulus juga ada, sampai setahun akhirnya dia, karena memang diberesinnya satu persatu gitu loh. Jadi psikotiknya diberesin dulu nih, terapinya diberesin dulu, terus baru kita mikir ketergantungannya mana sih yang urgent duluan gitu loh. Jadi nggak bisa kita langsung sama-sama ngobati dua-duanya, nanti malah overdosis, kasihan gitu. Jadi kita lihat dulu pasien yang urgent yang mana sih, gaduh gelisahnya atau memang dia kecanduannya yang parah yang kita atasi dulu. Jadi dokternya punya prioritas mana dulu yang diutamakan. Jadi one by one ya, nggak mungkin langsung jadi satu ya, makanya butuh proses yang lama. Mungkin akan lebih baik tidak menggunakan daripada harus melangsungkan proses seperti itu ya. Nah, dan kalau memang udah terlanjur make, lebih baik lapor daripada ketangkep. Karena biar gimana pun juga, kalau ketangkep itu panjang urusannya. Mau itu berurusan dengan BNN, mau itu berurusan dengan res narkoba, ya lebih panjang urusan. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita orang tua punya saudara, teman atau anak kita mungkin terlibat kayak gitu, mending lapor aja, jangan disembunyiin, jangan pernah disembunyiin. Jadi langsung aja datang ke sini nggak masalah ya? Nggak masalah. Dalam kondisi apapun, entah baru penggunaan awal atau tengah-tengah atau bahkan yang udah ada psikis tadi, gejala psikis, udah bawa sini aja. Ya, gitu. bawa sini aja. Kalau memang kita lapor sama ditangkap, itu apa hukumannya gimana dok? Apa tetap dihukum atau gimana kalau untuk lapor sendiri? Jadi kalau untuk pelapor nggak ada. Kalau di sini sih, kalau di HMC kan nggak ada urusannya dengan hukum ya. Tapi kalau kebetulan saya juga di BNN, biasanya tetap ada payung hukum. Jadi dalam artian ketika ada pemakai lapor sama orang tuanya, biasanya tetap ada yang bagian dari seksi pemberantasan, biasanya wawancara dulu nih, digali dulu nih, kamu benar-benar murni pemakai atau jualan juga. Nah itu tetap ada prosesnya gitu ya. Kalau memang murni pemakai, ya udah bisa rehabilitasi. Nah kalau memang rehabilitasinya, biasanya BNN juga bekerjasama dengan HMC gitu ya biasanya. Jadi telepon ke HMC sini, biasanya tim rehabilitasi sana telepon, ada pasien gini dia halusinasi gini atau paranoid gini, kita mau keluarganya mau dirujuk ke HMC, oh iya nggak apa-apa gitu. Atau kadang ada beberapa juga yang dirujuk ke rumah sakit Lawang, itu juga ada rumah sakit jiwa Lawang kayak gitu. Jadi jejaring dokter ya. Jadi di sini HMC nggak kerja sendiri ya, ada dari BNN, dari Lawang, kita nerima. Nah, kalau dari ini dokter, dari penanganannya sendiri, kalau dari rujukan tadi sistemnya, apakah kita bisa menggunakan BPJS ataupun mungkin asuransi dokter kalau di sini? Kalau di HMC sih kebetulan umum ya. Nah, jadi kita swasta, jadi kita kalau bekerjasama dengan kita belum bisa bekerja sama dengan BPJS, tapi kita lagi program ke arahnya. Langkah kita ke depannya, kita lagi, tadi kan Bila juga bilang lagi rame-ramenya juga sih masalah mental nih ya. Di klinik juga banyak pasien yang rujukan dengan status mental gitu ya. Akhirnya kita berpikir juga gimana sih kalau kita berupaya supaya kita juga jadi rumah sakit rujukan nih untuk kasus mental gitu kan. Karena sebenarnya sudah mulai mumpuni nih. Jadi pembangunan yang kita lakukan sedikit demi sedikit, ruangan, kemudian menambah alat-alat, menambah jumlah dokter, itu adalah kedepannya adalah ingin bekerjasama dengan BPJS. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini sementara kita masih belum bisa bekerjasama dengan BPJS. Tapi aman. Di sini biayanya terjangkau dokter ya, aman. Ya. Oke. Nanti ke depan akan ada bekerjasama sama BPJS mungkin dengan asuransi lain yang dokter lain. Ya. Tapi saya masih penasaran lagi dok, kalau orang datang ke sini lapor nggak masalah kan, dia akan ditangani dengan baik. Tapi semisal orang-orang ini berpikir nih,
kayaknya aku nggak perlu direhab di sana deh, aku bisa berobat sendiri dengan cara aku tuh, mungkin gak sih dok dia sembuh gitu? Kecil kemungkinan. Apa sih saya bilang kecil kemungkinan? Karena memang keberhasilan dari rehabilitasi adalah hampir 90% itu dari si pemakai sendiri gitu ya. Kalau memang si pemakai sendiri itu merasa bahwa saya mampu untuk berhenti tanpa ada bantuan, susah. Karena apa? Karena pasti ada gejala putus asa kalau dia sudah memakai yang lama. Nah, gejala putus asa itu sakit loh, badannya itu sakit semua, pusing. Nggak mungkin dia bisa menahan sendiri. Setidaknya dia butuh orang tua atau butuh istri atau butuh anak yang dekat sama dia, dan anaknya sendiri atau istrinya atau ibunya itu bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Akhirnya tetap lapor gitu loh. Jadi kecil kemungkinan orang yang survive untuk menyelesaikan sendiri dari kecanduan itu kecil kemungkinan, tetap butuh bantuan kok, nggak bisa selesai sendiri. Jadi datang ke HMC aja gitu ya. Tapi emang bener solusinya. Ya, kalau sendirian semakin terpuruk semakin bingung dong ya. Akhirnya penggunaan bisa berlipat kali. Benar, solusi itu sendiri bukan solusi pada kasus-kasus ketagihan itu sendiri bukan solusi. Karena biar gimana pun juga, aduh saya nggak kuat badan ini, saya tak coba mengurangi sakitnya dengan nyoba sedikit deh gitu. Itu pasti muncul perasaannya, itu pasti muncul. Nah, itulah yang nggak boleh gitu loh. Itulah nggak boleh sendirian. Akhirnya kalau ada siapa-siapa, kalau ada orang tua kan jadinya akhirnya, nah jangan, nah ayolah kita ke dokter aja, kita ke mana, ke pondok pesantren atau kemana kan gitu kan bisa, ayo kita ke BNN atau kita kemana deh, pondok rehabilitasi yang mana gitu, biar kamu nggak menyentuh ini lagi. Tapi kalau sendirian pasti untuk ngilangin sakitnya, aduh saya tak pakai lagi deh sedikit, itu setannya lebih kuat itu pasti. Setannya lebih banyak daripada malaikatnya dok. Bener sih, kalau di rumah tuh godaannya banyak banget ya. Dan kalau sekarang dokter, dari tadi mungkin ada yang bisa 6 bulan, setahun nih di sini, dia anggap lulus dan bisa pulang, itu ketika apa dok? Ketika dia sudah bisa berinteraksi dengan sesama teman, dia sudah bisa merawat dirinya dengan baik sendiri. Jadi dia sudah tahu bagaimana cara beribadah dengan benar. Kemudian sudah tidak ada perawat yang biasanya dia tahu ya tiap malam ya, ngontrol ya, apakah masih ada halusinasi atau dia tidurnya bagus atau dia masih sering marah-marah, itu kan masih perawatnya semua yang tahu gitu ya. Kalau memang dia sudah bisa melewati itu semua, dia sudah bangunnya pagi, kalau muslim dia bisa sholat subuh sendiri, kemudian dia malah bisa membangunnya temannya atau mungkin membangunkan perawatnya, ada loh pasiennya kayak gitu ya. Kemudian dia sudah mulai mandi, terus dia ngajakin olahraga, terus dia, Mbak, Pak, boleh nggak saya karaoke? Jadi dia mau aktif gitu ya. Dan pengobatannya udah mulai diturunkan sama psikiater, udah waktunya untuk lulus. Kelulusan yang diharapkan ya dokter. Jadi mereka memang sudah siap untuk kembali. Benar, kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga dan tidak membahayakan. Itu yang penting ya. Kalau dipulangkan nih dok, apakah dari mereka diarahkan untuk bergabung dengan organisasi atau mungkin dari sini ada kemasyarakatannya nggak dok? Ya, kita biasanya nyari alamatnya di mana sih gitu ya, alamatnya di mana. Kalau alamatnya ada, jadi biasanya ada sih program dari BNN itu ada, biasanya namanya PBM ya, berbasis masyarakat. Jadi situ ada perkumpulan yang memang biasanya mantan gitu ya. Nah, bukan mantan saya ya. Biasanya itu di kalau memang dekat dengan situ, biasanya diarahkan ke situ. Jadi kita biasanya telepon ke konselornya, ini ada nih rumahnya daerah sini, bisa nggak gabung? Oh bisa gitu. Oh kalau nggak bisa, oh aduh kejauhan, nanti nggak kasihan pasiennya. Nah, kita carikan solusi yang lain gitu biasanya. Jadi kita punya beberapa kontak-kontak yang memang ada yang kegiatan-kegiatan yang memang untuk mengumpulkan mantan-mantan pecandu. Ada. Dan yang penting dari masyarakat juga jangan ada judging ya dok ya. Oh iya, jadi biasanya sih masyarakat kadang, loh kemarin itu kok di toko AMC, aduh kok hari itu gendeng paling. Nah itu biasanya itu yang terbanyak, karena kan memang labelnya AMC awalnya kan memang orang-orang taunya dari rumah sakit mental gitu, taunya. Jadi padahal si anak ya untuk ingin sembuh dari pemakaian narkotika nih, tapi sama tetangga dijudge bahwa aduh anak ini gila gitu. Ini yang serba repot. Itulah yang memang harus diluruskan. Itulah juga sekali lagi pentingnya medsos ya, kalau kayak gini ya pentingnya medsos. Jadi kita memberikan bahwa di sini nggak cuma mental aja, nggak cuma ngobatin orang gila dalam tanda kutip, tapi kita juga ngobatin narkotika gitu, biar nggak kecanduan. Oke,
Itu penting ya. Mungkin ini sedikit mendekati akhir Dok ya. Saya penasaran mungkin yang bisa dilakukan teman-teman nih ketika sudah mulai mengarah ke depresi atau mungkin di rumah aja nih semakin banyak tekanan agar terhindar dari penggunaan zat-zat narkotik ataupun yang lain yang berbahaya tersebut. Apa sih Dok? Kiat-kiat mungkin tips nih yang harus aku lakuin di rumah nih apa Dok? Tips yang dilakukan di rumah kalau ada orang-orang emang udah bingung ya, mungkin dia dipecat dari pekerjaannya atau mungkin dia bingung masalah sekolah, nggak masuk sekolah lagi sih. Yang pertama tetap bikin aktivitas yang lain dan yang baru dalam artian olahraga. Aktiflah berolahraga gitu ya. Yang kedua adalah tetap ibadahnya, apapun agamanya tetap beribadahlah, karena mencari solusi itu tetap tanya ke yang bikin hidup, itu aja. Kemudian semakin mendekatkan sama keluarga, sharing sama keluarga, ya Bu, Ma, gimana ya ini aku kok kerjaanku kok kayak gini, WFH terus, work from home, nanti takutnya lama kelamaan juga aku dirumahkan selamanya, gimana ya enaknya ya. Mungkin ayahnya punya channel yang sih ya nak, tak tanyakan ke temennya bapak ya, gitu. Jadi semakin terbukalah dengan orang-orang terdekat, pasti ada solusi gitu ya. Jangan disimpan sendiri. Kalau curhatnya ke pacar boleh nggak sih Dok? Boleh, tapi nanti ujung-ujungnya pasti pacarnya yang aneh-aneh mintanya gitu ya. Iya. Oke, siap, keluarga nomor 1 ya Dok ya? Ya, keluarga nomor 1. Tetap kita harus kembali perkuat iman ya Dok ya? Dan keluarga memang tangan utama sih untuk menjembatani segala masalah dokter ya. Oke, selain itu dokter mungkin ada sosial media yang berpengaruh mungkin Dok ketika di rumah, apakah perlu dibatasi atau mungkin hal-hal apa yang harus ditonton agar lebih terbuka wawasannya, kira-kira tips dari dokter apa nih? Bagi yang memang orang yang memang sudah pekerjaannya lagi ini ya, lagi dikena resesi ya, sosial media yang berpengaruh lah, carilah pekerjaan yang lain dari situ ya, bukalah, carilah mata pencarian yang lain. Atau mungkin kalau memang kan nggak menutup kemungkinan juga sih orang kita dari keluarga orang mampu gitu ya, mungkin kita bisa buka usaha mandiri apa sih, mungkin bikin sablon atau bikin apa, terus wah kayak ini menggiurkan deh, mungkin kita bisa tanya ke papa, aku pengennya kayak gini nih Pak, ya aku pengennya kayak gini, ada solusi nggak ya, boleh nggak ya kalau aku tuh pinjem uang untuk kayak gini, tapi tetap dalam pengawasan gitu ya, untuk bikin usaha sendiri gitu ya. Tapi kalau memang kita dari keluarga yang memang kurang mampu, biasanya kalau sudah kena resesi, biasanya memang orang tua juga bingung harus gimana gitu ya. Nah itu yang kita harus berpikir keras. Kalau memang solusinya kayak gitu sih, ya dia harus, ya mungkin sebagai orang tua juga harus tetap membantu si anak ya, untuk membantu mencari kolega-kolega, siapa tahu anak saya bisa dimasukkan di mana, biar nggak si anak itu nggak terus di rumah dan semakin stres gitu. Peran orang tua tetap penting kok. Oke, jadi pentingnya cari kesibukan ya, jangan gabut di rumah scrolling Instagram membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain ya kan. Ya, semakin pahit semakin sedih. Kalau seperti kita udah stres mikir kerjaan yang kayak gini di masa pandemi kayak gini, terus kita bukanya yang kita lihat yang orang hura-hura, terus kita semakin nggak karuan dong. Kita semakin pikirannya, aduh kok enak sih orang itu, ya apa ya caranya biar bisa kayak orang itu sih, keadaan pandemi kayak gini tapi orang itu bisa pergi kemana-mana, ini jalan pintas dipakai, jualan lagi gitu ya. Iya sih, karena akhir-akhir ini kan orang statusnya holiday Bali. Jadi rasanya kok pahit gitu ya kalau cuma di rumah aja gitu ya. Jadi cari kesibukan dari hobi, mungkin dokter ya bisa menghasilkan ya. Hobi atau mungkin kita bisa membuat sesuatu, apa bisa bikin rajut atau mungkin apapun ya Dok ya bisa. Ya kalau basicnya saya bisa bahasa Inggris, biasanya kenapa sih nggak tetangga kita ini ya, kita membuka apa ya? Nah, jadi kita, Mbak, anaknya tak lesi ya? Bisa, nggak ada masalah apa gitu. Berapa sih Mbak sekali datang? 2.000 deh, gitu kan juga senang dengan uang segitu kan. Orang-orang kadang, oh iya anakku daripada nggak sekolah ini ada yang mau ngelesi dengan uang 2.000, ya udah deh nanti pakainya kan dari bicara tetangga-tetangga ini kan banyak muridnya, itu juga bisa kok. Simple ya, nggak kepikir ya dari situ ya, kita bisa apa, setidaknya kita punya pasar tetangga kita atau mungkin temen, bisa tuh ya jadi ladang penghasilan dokter ya. Karena memang sih ekonomi itu jadi tekanan tersendiri ya Dok ya. Bener banget, seluruh lapisan ya, nggak cuma anak SMA, kuliah pun, bahkan yang udah kerja pun itu menjadi tantangan sendiri gitu ya. Mungkin terakhir dokter dari HMC sendiri bisa ditekankan di poli di sini atau mungkin pelayanan, silakan dokter. Jadi di HMC sendiri sekali lagi ditekankan bahwa
kita welcome dengan pasien yang dari mana aja, dari golongan masyarakat seperti aja kita bisa welcome. Nggak usah takut untuk aduh di AMC larang gitu. Semua pasti ada jalan. Jadi tetap aja datang, tetap konsultasikan sama kita. Kalau memang masalahnya masalah biaya, tetap bisa kita konsultasi, tetap bisa kita bicarakan masalah pembayarannya bagaimana. Yang pasti adalah orang dengan adiksi atau kecanduan itu butuh pertolongan kita. Gitu. Tetap datang aja, nggak usah takut, nggak usah mikir apa, nggak usah mikir yang terlalu jauh daripada anaknya nanti malah semakin parah. Silakan datang ke kita. Oke, itu dia dari obrolan seru kita hari ini. Jangan lupa kalau kamu punya keluhan ataupun mungkin pikiran-pikiran yang aneh, nggak usah ragu, nggak usah malu, datang aja ke HMC. So thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, juga komen ya. Dan paling penting nih, boleh tanya-tanya kok. Apapun itu, Dr. Ivan akan sedia membalasnya. Pasti. Oke, thank you.